Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 IPA 1 tugas seni budaya. Kali ini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tugas apresiasi seni budaya terhadap lukisan di video yang diberikan oleh Ibu Fitri selaku guru seni budaya kami. Baik, saya akan mulai dengan gambar lukisan yang pertama. Jadi, lukisan tersebut masuk ke dalam jenis aliran realisme karena pada video terdapat scan di mana si pengembala melukis area sekitar rumah, termasuk hewan ternaknya. Artinya, lukisan tersebut dilukis berdasarkan apa yang dilihat oleh si penggembala. Aliran realisme merupakan bagian dari gaya representatif. Untuk alat bahannya sendiri yaitu ada easel, kanvas, palet, kuas, dan cat akrilik dengan teknik yaitu menggunakan teknik akuarel. Untuk proses pembuatannya sendiri, yang pertama yaitu persiapkan kanvas yang telah ditempelkan pada bingkai, dan yang kedua, siapkan cat akrilik dan air dalam gelas. Untuk yang ketiga, siapkan kuas yang akan dipakai, bisa lebih dari satu kuas ya. Kemudian bayangkan gambar yang akan dibuat. Kita bisa menggambar benda, hewan, tumbuhan, atau manusia ya. Kemudian untuk yang keempat, buatlah sketsa gambar pada kanvas. Dan yang kelima, bubuhkan cat pada palet dengan warna-warna yang dikehendaki. Warna cat biasanya telah lengkap. Namun jika belum lengkap atau hanya mempunyai warna dasarnya saja, kamu bisa mencampurnya. Misalnya, untuk warna hijau, kamu bisa mencampur warna kuning dengan biru. Yang keenam, warnai gambar menggunakan kuas. Kita bisa memulainya dengan mengulas seluruh bagian atau dasarnya dulu baru objeknya. Atau objeknya dahulu, kemudian barulah dasarnya. Dan untuk yang ketujuh, dalam mewarnai, kita tidak boleh ragu-ragu. Mulailah dari bagian-bagian yang umum dahulu. Setelah itu, detail-detailnya. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan. Hal yang harus diperhatikan dalam melukis menggunakan cat akrilik adalah harus cepat, karena cat ini mudah kering, dan kalau sudah kering akan susah diolah. Selanjutnya kita masuk ke gambar lukisan yang kedua. Jadi lukisan kedua ini termasuk lukisan yang menggunakan jenis aliran naturalisme, karena lukisan tersebut menggambarkan alam dan cenderung diperindah oleh si domba. Aliran naturalisme merupakan bagian dari gaya representatif. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada easel, kanvas, kuas, palet, dan cat akrilik. Untuk tekniknya sendiri yaitu menggunakan teknik akuarel. Untuk proses pembuatannya sendiri, yang pertama yaitu persiapkan kanvas yang telah ditempelkan pada bingkai. Dan yang kedua, siapkan cat akrilik dan air dalam gelas. Untuk yang ketiga, siapkan kuas yang akan dipakai. Bisa lebih dari satu kuas ya. Kemudian bayangkan gambar yang akan dibuat. Kita bisa menggambar benda, hewan, tumbuhan, atau manusia ya. Kemudian untuk yang keempat, buatlah sketsa gambar pada kanvas. Dan yang kelima, bubuhkan cat pada palet dengan warna-warna yang dikehendaki. Warna cat biasanya telah lengkap. Namun jika belum lengkap atau hanya mempunyai warna dasarnya saja, kamu bisa mencampurnya. Misalnya, untuk warna hijau, kamu bisa mencampur warna kuning dengan biru. Yang keenam, warnai gambar menggunakan kuas. Kita bisa memulainya dengan mengulas seluruh bagian atau dasarnya dulu baru objeknya, atau objeknya dahulu kemudian barulah dasarnya. Dan untuk yang ketujuh, dalam mewarnai, kita tidak boleh ragu-ragu. Mulailah dari bagian-bagian yang umum dahulu, setelah itu detail-detailnya. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, hal yang harus diperhatikan dalam melukis menggunakan cat akrilik adalah harus cepat, karena cat ini mudah kering, dan kalau sudah kering akan susah diolah. Lalu ada gambar lukisan yang ketiga. Lukisan tersebut masuk ke dalam jenis aliran kontemporer karena lukisan tersebut dilukis menggunakan wajah si domba sehingga menghasilkan cap ekspresi domba tersebut. Hal itu selaras dengan aliran kontemporer yang merupakan cabang seni modern. Untuk alat dan bahannya yaitu ada easel, kanvas, palet, cat, dan cat akrilik. Untuk tekniknya sendiri yaitu teknik cat. Untuk proses pembuatannya sendiri, yang pertama yaitu persiapkan kanvas yang telah ditempelkan pada bingkai. Dan yang kedua, siapkan cat akrilik dan air dalam gelas. Untuk yang ketiga, siapkan kuas yang akan dipakai. Bisa lebih dari satu kuas ya. Kemudian bayangkan gambar yang akan dibuat. Kita bisa menggambar benda, hewan, tumbuhan, atau manusia ya. Kemudian untuk yang keempat, buatlah sketsa gambar pada kanvas. Dan yang kelima, bubuhkan cat pada palet dengan warna-warna yang dikehendaki. Warna cat biasanya telah lengkap. Namun jika belum lengkap atau hanya mempunyai warna dasarnya saja, kamu bisa mencampurnya. Misalnya, untuk warna hijau, kamu bisa mencampur warna kuning dengan biru. Yang keenam, warnai gambar menggunakan kuas.
Kita bisa memulainya dengan memulai seluruh bagian atau dasarnya dulu baru objeknya, atau objeknya dahulu kemudian barulah dasarnya. Dan untuk yang ketujuh, dalam mewarnai, kita tidak boleh ragu-ragu. Mulailah dari bagian-bagian yang umum dahulu, setelah itu detail-detailnya. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, hal yang harus diperhatikan dalam melukis menggunakan cat akrilik adalah harus cepat, karena cat ini mudah kering dan kalau sudah kering akan susah diolah. Sekarang kita masuk ke gambar lukisan yang keempat. Pada lukisan tersebut masuk ke dalam jenis aliran surrealisme, karena di situ dilukiskan seekor domba yang bergaya selayaknya manusia, seperti pada lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Aliran surrealisme sendiri merupakan bagian dari gaya deformatif. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada easel, kanvas, palet, kuas, dan cat akrilik dengan teknik yaitu teknik akuarel. Untuk proses pembuatannya sendiri, yang pertama yaitu persiapkan kanvas yang telah ditempelkan pada bingkai, dan yang kedua, siapkan cat akrilik dan air dalam gelas. Untuk yang ketiga, siapkan kuas yang akan dipakai, bisa lebih dari satu kuas ya. Kemudian bayangkan gambar yang akan dibuat. Kita bisa menggambar benda, hewan, tumbuhan, atau manusia ya. Kemudian untuk yang keempat, buatlah sketsa gambar pada kanvas. Dan yang kelima, bubuhkan cat pada palet dengan warna-warna yang dikehendaki. Warna cat biasanya telah lengkap. Namun jika belum lengkap atau hanya mempunyai warna dasarnya saja, kamu bisa mencampurnya. Misalnya, untuk warna hijau, kamu bisa mencampur warna kuning dengan biru. Yang keenam, warnai gambar menggunakan kuas. Kita bisa memulainya dengan memulai seluruh bagian atau dasarnya dulu baru objeknya, atau objeknya dahulu kemudian barulah dasarnya. Dan untuk yang ketujuh, dalam mewarnai, kita tidak boleh ragu-ragu. Mulailah dari bagian-bagian yang umum dahulu, setelah itu detail-detailnya. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, hal yang harus diperhatikan dalam melukis menggunakan cat akrilik adalah harus cepat, karena cat ini mudah kering dan kalau sudah kering akan susah diolah. Kemudian ada gambar lukisan yang kelima. Lukisan tersebut masuk ke dalam jenis aliran kubisme, karena lukisan tersebut menggambarkan domba yang disajikan atau digambar secara geometris, yaitu dengan bentuk segi empat, oval, segitiga, dan lain-lain. Aliran kubisme termasuk bagian dari gaya deformatif. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada easel, kanvas, palet, kuas, dan cat akrilik dengan teknik yaitu teknik plakat. Untuk proses pembuatannya sendiri, yang pertama yaitu persiapkan kanvas yang telah ditempelkan pada bingkai, dan yang kedua, siapkan cat akrilik dan air dalam gelas. Untuk yang ketiga, siapkan kuas yang akan dipakai, bisa lebih dari satu kuas ya. Kemudian bayangkan gambar yang akan dibuat. Kita bisa menggambar benda, hewan, tumbuhan, atau manusia ya. Kemudian untuk yang keempat, buatlah sketsa gambar pada kanvas. Dan yang kelima, bubuhkan cat pada palet dengan warna-warna yang dikehendaki. Warna cat biasanya telah lengkap. Namun jika belum lengkap atau hanya mempunyai warna dasarnya saja, kamu bisa mencampurnya. Misalnya, untuk warna hijau, kamu bisa mencampur warna kuning dengan biru. Yang keenam, warnai gambar menggunakan kuas. Kita bisa memulainya dengan memulai seluruh bagian atau dasarnya dulu baru objeknya, atau objeknya dahulu kemudian barulah dasarnya. Dan untuk yang ketujuh, dalam mewarnai, kita tidak boleh ragu-ragu. Mulailah dari bagian-bagian yang umum dahulu, setelah itu detail-detailnya. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, hal yang harus diperhatikan dalam melukis menggunakan cat akrilik adalah harus cepat, karena cat ini mudah kering dan kalau sudah kering akan susah diolah. Sekarang kita masuk ke gambar lukisan yang terakhir, yaitu gambar lukisan yang ke-6. Jadi lukisan ini masuk ke dalam jenis lukisan yang beraliran abstraksionisme, karena lukisan tersebut menyajikan hasil lukisan tanpa bentuk, garis, dan warna yang dapat dikenali sebagai objek benda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berwujud tidak realis dan natural. Aliran abstraksionisme termasuk bagian dari gaya non-representatif. Untuk alat dan bahannya sendiri yaitu ada easel, kanvas, palet, kuas, dan cat akrilik dengan teknik yaitu teknik plakat. Untuk proses pembuatannya sendiri, yang pertama yaitu persiapkan kanvas yang telah ditempelkan pada bingkai, dan yang kedua, siapkan cat akrilik dan air dalam gelas. Untuk yang ketiga, siapkan kuas yang akan dipakai, bisa lebih dari satu kuas ya. Kemudian bayangkan gambar yang akan dibuat. Kita bisa menggambar benda, hewan, tumbuhan, atau manusia ya. Kemudian untuk yang keempat, buatlah sketsa gambar pada kanvas. Dan yang kelima, bubuhkan cat pada palet dengan warna-warna yang dikehendaki. Warna cat biasanya telah lengkap. Namun jika belum lengkap atau hanya mempunyai warna dasarnya saja, kamu bisa mencampurnya. Misalnya, untuk warna hijau, kamu bisa mencampur warna kuning dengan biru.
Yang keenam, warnai gambar menggunakan kuas. Kita bisa memulainya dengan mengulas seluruh bagian atau dasarnya dulu baru objeknya, atau objeknya dahulu kemudian barulah dasarnya. Dan untuk yang ketujuh, dalam mewarnai, kita tidak boleh ragu-ragu. Mulailah dari bagian-bagian yang umum dahulu, setelah itu detail-detailnya. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, hal yang harus diperhatikan dalam melukis menggunakan cat akrilik adalah harus cepat, karena cat ini udah kering, dan kalau sudah kering akan susah diolah. Baik, sekian dari saya perwakilan dari kelompok 1. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga presentasi kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.